Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nelson Sinurat dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membahas materi tentang siklus pengeluaran. Yang pertama, pengertian dari siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan proses pembelian barang atau jasa dari pihak eksternal atau pemasok hingga pembayaran kepada pemasok tersebut. Siklus ini dimulai dari permintaan pembelian internal, pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang atau jasa, pencatatan kewajiban utang, hingga pelunasan utang. Menurut Romney dan Steinberg, siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pengolahan data yang terkait dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Komponen utama dalam siklus pendapatan adalah pemesanan barang dan jasa, merupakan proses awal di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa, lalu membuat dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition, dan melanjutkan dengan membuat purchase order atau PO kepada pemasok. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelian dilakukan secara sah dan kebutuhan operasional. Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Setelah pesanan dikirim oleh pemasok, bagian penerimaan akan memeriksa jumlah, kualitas, dan kesesuaian barang atau jasa yang diterima. Hasil pemeriksaan dicatat dalam dokumen receiving report. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pengiriman. Yang ketiga, pencatatan hutang. Setelah barang diterima, perusahaan mencatat kewajiban untuk membayar kepada pemasok berdasarkan dokumen faktor atau invoice yang diterima. Proses ini dilakukan oleh bagian akuntansi untuk mencatat usaha account payable secara tepat dan akurat. Dan yang keempat, pembayaran kepada pemasok. Pada fase ini, saat jatuh tempo, bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan syarat yang telah disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, cek, ataupun transfer bank, dan harus disertai dengan otorisasi agar sesuai dengan pengendalian internal. Berikut adalah contoh siklus pengeluaran. Dari pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Ini gimana cara bacanya, kontol. Fungsi-fungsi siklus pengeluaran. Yang pertama, fungsi permintaan pembelian atau user department. Mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dan membuat dokumen permintaan pembelian, purchase requisition. Yang kedua, fungsi pembelian. Memilih pemasok, membuat pesanan pembelian atau purchase order, dan bernegosiasi dengan vendor. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Menerima dan memeriksa barang yang datang, mencocokkan dengan pesanan, dan membuat receiving report. Yang keempat, fungsi penyimpanan. Menyimpan barang yang telah diterima dengan aman. Yang kelima, fungsi akuntansi atau pencatatan utang, account payable. Mencatat kewajiban utang berdasarkan dokumen, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Yang keenam, fungsi kasir atau keuangan. Melakukan pembayaran utang kepada pemasok sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, fungsi pengawasan dan audit internal. Memantau seluruh proses siklus pengeluaran dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Jadi kesimpulan dari siklus pengeluaran ini adalah salah satu bagian penting dalam sistem informasi akuntansi yang berfungsi mengelola proses pembelian barang dan jasa hingga pelunasan kewajiban kepada pemasok. Siklus ini mencakup 4 aktivitas utama, yaitu pemesanan, penerimaan, pencatatan utang, dan pembayaran. Setiap tahapan dalam siklus pengeluaran melibatkan berbagai fungsi seperti bagian pembelian, gudang, akuntansi, hingga kasir yang semuanya harus bekerja secara terkoordinasi dan sesuai prosedur untuk memastikan efisiensi operasional dan mencegah kesalahan maupun kecurangan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi pengeluaran dilakukan secara sah, tepat waktu, akurat, dan ekonomis, sehingga mendukung kesehatan keuangan serta kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi siklus pengeluaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.